Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya, senantiasa diberi kesihatan lahir dan batin, serta dijauhkan dari segala fitnah dunia dan akhirat. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah dan air mata ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Tinggalkan komentar terbaikmu di bawah sebagai bentuk dukungan untuk terus menebarkan ilmu dan inspirasi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya yang syarat makna dan pelajaran hidup. Kisah kali ini akan membawa kita kembali ke peristiwa kelam dalam sejarah Islam. Peristiwa yang membuat langit berduka dan bumi seolah berhenti bernafas. Tragedi di mana cucu tercinta Rasulullah SAW, Sayyidina Husain bin Ali, terbunuh dengan cara yang begitu tragis di padang Karbala. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga pelajaran tentang keteguhan iman, keberanian membela kebenaran dan keadilan, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di balik penderitaan para hamba pilihannya. Tragedi Karbala terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah di sebuah padang tandu di tepi sungai Yufret di kota Karbala, Iraq. Sayyidina Husain bin Ali adalah cucu Nabi Muhammad SAW, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang lembut, penuh kasih dan memiliki keberanian luar biasa. Namun di balik kelimutan itu, tersimpan jiwa kepemimpinan yang tegas dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, kekuasaan berpindah kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Husain menolak untuk berbayat kepadanya karena menilai Yazid tidak layak memimpin umat Islam. Yazid dikenal sebagai pemimpin yang lalai terhadap agama, hidup dalam kemawahan dan sering melanggar syariat Allah. Penolakan inilah yang membuat hubungan antara Husain dan penguasa menjadi tegang. Yazid memerintahkan gubernurnya di Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, untuk menangkap atau memaksa Husain tunduk kepada kekuasaan. Namun Sayyidina Husain tidak takut. Beliau tetap memilih jalan kebenaran. Bersama keluarganya dan para sahabat setianya, beliau berangkat menuju Kufah untuk memenuhi undangan rakyat di sana yang berjanji akan mendukungnya. Tapi ketika tiba di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan besar yang dikirim oleh Yazid, hingga akhirnya Husain dan rombongannya terkepung di padang Karbala. Air sungai Yufrit yang tak jauh dari mereka pun dihalangi, tidak boleh diminum oleh siapa pun dari pihak Husain, bahkan untuk anak-anak sekalipun. Hari itu udara panas menyengat, pasir membakar kaki dan matahari memancarkan sinar yang terik. Namun Sayyidina Husain tetap sabar. Beliau memandang keluarganya yang kehausan dengan hati yang perih, tapi bibirnya tetap melantunkan zikir kepada Allah. Hingga akhirnya pada hari Asyura, peperangan pun pecah. Satu persatu para pengikut Husain gugur dengan gagah berani, hingga akhirnya beliau sendiri menjadi sasaran pedang para tentera Yazid. Tubuh beliau terjatuh di padang pasir dengan luka yang dalam dan akhirnya kepala suci beliau dipenggal dari tubuhnya. Peristiwa itu menjadi luka terdalam dalam sejarah umat Islam. Namun kisah tidak berhenti di situ. Setelah Sayyidina Husain wafat, kepala beliau yang terpisah dari jasadnya dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad di Kufah sebagai tanda kemenangan. Kemudian diperintahkan untuk dikirim ke Damaskus, tempat Yazid bin Muawiyah berada. Sepanjang perjalanan, kepala suci itu diarak di hadapan masyarakat dengan diiringi sorakan dan cacian orang-orang yang buta hatinya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Di tengah perjalanan, pasukan yang membawa kepala itu berhenti di sebuah biara kecil milik seorang pendeta. Malam itu pasukan bermalam di sana. Mereka menancapkan kepala Husain di ujung tombak dan berpesta di bawah cahaya bulan. Namun tiba-tiba dari biara itu terlihat sebuah cahaya turun dari langit dan menyinari tempat kepala Husain diletakkan. Kemudian muncul tangan yang bercahaya dari dinding biara. Tangan itu menulis dengan cahaya kalimat yang membuat para pasukan ketakutan. Tangan itu menulis, "Apakah umat yang membunuh Husain masih mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan?" Songkat suasana berupa mencekam. Mereka yang sebelumnya tertawa kini membisu, tak berani berkata sepatah kata pun. Seorang pendeta yang berada di biara itu melihat kejadian itu dengan penuh takjub. Beliau melihat dari jendela bagaimana cahaya turun dan mengelilingi kepala itu, dan dari arah kepala suci itu terdengar suara yang sedang membaca tasbih memuji Allah. Sang pendeta bergemetar, hatinya bergetar begitu kuat hingga air matanya jatuh tanpa ia sedari.
Beliau lalu mendatangi pasukan itu dan bertanya dengan suara bergetar, "Siapa yang kepalanya kalian bawa itu?" Salah seorang pasukan menjawab, "Ini kepala Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW." Mendengar nama itu, sang pendeta tersentak. Beliau tahu betul bahawa dalam kitab suci mereka disebutkan akan datang seorang manusia agung, keturunan seorang nabi terakhir yang akan mati syahid di tanah penuh debu. Sang pendeta memohon agar diperbolehkan meminjam kepala itu untuk 1 malam saja. Ia ingin memuliakannya. Awalnya pasukan menolak, namun setelah pendeta itu menawarkan uang dalam jumlah besar, mereka akhirnya mengizinkannya dengan diam-diam. Sang pendeta membawa kepala itu masuk ke dalam biara. Ia membersihkannya, membasuhnya dengan air suci, dan meletakkannya di atas kain putih yang bersih. Kemudian ia duduk di hadapan kepala itu sambil menunduk dan berkata dengan suara lirih, "Wahai kepala pemimpin para syuhada, wahai cucu manusia paling mulia, aku bersaksi engkau adalah orang yang disebut dalam Taurat dan Injil sebagai penerus para nabi. Engkau dibunuh oleh orang-orang yang telah buta hatinya demi dunia mereka." Tiba-tiba dari arah kepala itu terdengar suara lembut namun jelas menjawab, "Aku adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra Fatimah Az-Zahra, cucu dari Muhammad Rasulullah SAW. Aku dibunuh di Karbala oleh orang-orang yang mengaku beriman, namun hatinya dikuasai oleh kekuasaan dan kebencian." Mendengar suara itu, sang pendeta menangis sejadi-jadinya. Ia bersimpuh dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu ia memeluk kepala itu dengan penuh hormat dan keharuan. Keesokan paginya, sang pendeta keluar dari biara dengan wajah bersinar. Ia telah masuk Islam di hadapan kepala suci Sayyidina Husain bin Ali. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Allah menegakkan kebenaran di atas kebatilan, bahkan melalui mukjizat yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Kepala yang telah terpisah dari tubuh masih mampu berbicara untuk menegakkan kalimat Allah, menegur orang-orang zalim, dan memberi hidayah kepada mereka yang mencari kebenaran. Sahabat beriman, kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa cinta kepada keluarga Rasulullah SAW adalah bagian dari iman, dan bahwa kebencian terhadap mereka adalah tangga kerasnya hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Artinya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dari ayat ini kita belajar bahwa para keturunan Rasulullah adalah orang-orang yang dimuliakan, dan barang siapa menyakiti mereka, maka sungguh telah menyakiti Rasulullah sendiri. Sejarah mencatat Yazid bin Muawiyah hidup dalam kemewahan, namun namanya tenggelam dalam kehinaan, sedangkan nama Husain terus hirup, disebut dengan penuh hormat setiap waktu, disebut dalam doa-doa para pecinta kebenaran. Tragedi Karbala juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam oleh pedang dan kekuasaan. Meski tubuh Husain telah gugur, namun cahaya imannya tetap menerangi dunia hingga hari ini. Kisah pendeta yang bersyahadah di hadapan kepala suci Husain bin Ali adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang melalui cara yang paling tak terduga. Maka sahabat beriman, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai cermin. Jangan sampai cinta dunia membuat kita buta terhadap kebenaran. Jangan sampai kita menjadi seperti pasukan Yazid yang mengaku beriman tapi tega menumpahkan darah cucu Rasulullah. Sesungguhnya, tidak ada kemenangan sejati bagi orang yang zalim, dan tidak ada kekalahan bagi orang yang mati di jalan Allah. Kisah ini bukan hanya tentang duka, tetapi tentang harapan bahwa kebenaran akan selalu hidup dan dibela oleh Allah sendiri. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 154. "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun." Artinya, janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka telah mati. Bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Sayyidina Husain adalah bukti nyata dari ayat ini. Meski jasadnya telah tiada, namun roh perjuangannya tetap hidup dan memberi cahaya bagi umat hingga akhir zaman. Sahabat beriman, semoga kisah ini menguatkan keyakinan kita untuk selalu berdiri di pihak kebenaran walau harus menghadapi ujian yang berat. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan di dunia, melainkan di sisi Allah. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk selalu mencintai Ahlul Bait Rasulullah, menghormati para ulama, dan menjauhi permusuhan antara sesama Muslim.
Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini memberi pelajaran yang dalam bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol suka, tinggalkan komentarmu, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah darinya. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.